Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat alat praktikum fisika untuk mempermudah siswa mempelajari resistor seri, resistor paralel, dan resistor campuran. Tapi sebelumnya, bagi yang belum like and subscribe video channel YouTube saya, diminta untuk mengkliknya dan mengklik notifikasi lonceng agar dapat menerima informasi video-video baru tentang pembelajaran dari saya. Terima kasih bagi yang sudah like and subscribe. Kita lanjutkan materi tentang bagaimana cara pembuatan alat praktikum fisika. Nah, yang pertama yaitu kita butuh alat yang kita gunakan apa saja. Ya, yang pastinya yang pertama alatnya adalah gergaji, solder, yang kedua, yang ketiga obeng positif atau obeng plus, kemudian yang keempat kuas, dan yang kelima adalah tang. Berikutnya, apalagi bahan yang kita gunakan? Yang pertama, triplek dengan ketebalan 8 mm, kemudian kedua cat, yang ketiga timah solder ya, beserta soldernya, yang keempat resistor ya, setengah watt dan 1 watt. Ini kita bisa amati ada 12 ohm, 22 ohm, 82 ohm, 100 ohm, 200 ohm, 220 ohm, 270 ohm, 300 ohm, 330 ohm, 1000 ohm atau 1 kilo ohm, 2000 ohm atau 2 kilo ohm. Dan yang kelima adalah PCB berlubang, sudah dilubangin. Berikutnya, next, kita amati bagaimana bentuk PCB berlubang, ya seperti ini. Bagi yang belum pernah melihat seperti ini, ada dijual di pasaran, di toko elektronik, ya. Agar mempermudah kita tidak perlu mengebor PCB lagi, hanya tinggal masukkan komponen dan bahan. Nah, kita amati rangkaian yang kita akan buat, ya seperti ini. Menggunakan resistor 1, kemudian 2 resistor dihubungkan seri, 100 ohm, 100 ohm. Kemudian 3 resistor kita hubung seri, 22 ohm, 100 ohm, 22 ohm. Kemudian 5 resistor hubung seri, 22 ohm, 100 ohm, 22 ohm, 100 ohm, dan 22 ohm. Kemudian menggunakan 6 resistor terhubung seri dengan nilai 100 ohm, 100 ohm, 22 ohm, 22 ohm, 100 ohm, dan 100 ohm. Bagaimana bentuknya setelah kita rakit bagian atasnya, kita lihat seperti ini tampilannya. Nah, di sini resistor ini yaitu resistor yang jenis ada yang 1 watt ya, ada yang setengah watt. Kali ini yang 1 watt ini bentuknya. Nah, ini cincin ini sebetulnya ada nilainya, perhitungannya. Kita ini fokus dengan pembuatannya, bukan menghitung nilainya ya. Saat ini fokus untuk pembuatan prakteknya. Saya anggap sudah memahami ya, sudah paham nilai-nilainya. Yang mana 100 ohm ya, 100 ohm, 100 ohm nanti bisa dilihat sesuai dengan skema yang ada. Ini kita umpamakan sudah paham menghitung resistor, warna resistor, menghitung ya. Yang pertama resistornya kita tempelkan, masukkan ke dalam PCB berlubang. Seperti ini bentuknya, resistor 2 resistor, 3 resistor, 5 resistor, dan 6 resistor yang terhubung seri. Ya, selanjutnya bagian bawahnya kita lihat. Nah, ini kita satukan dari titik yang satu ke titik yang satu biar terhubung seri dia. Dengan menggunakan timah dan solder yang menggabungkan. Jadi kakinya kita gunting, kita potong sesuai dengan bentuk seperti ini. Ya, dan pastinya mudah karena sudah ada PCB berlubang dan ada tembaganya. Lebih mudah melekatkannya, lebih gampang dan lebih terlihat cantik, bagus, rapi, tidak ada kabel menggunakan. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Seperti ini, kita menggunakan ya papan untuk menempelkan PCB yang terhubung resistor seri, resistor paralel, dan resistor campuran nantinya. Jadi di sini menggunakan multitester digital, permudah pada saat praktek. Ya, kita lihat, kita amati dengan menggunakan 1 resistor, kemudian menggunakan 2 resistor, ya. Kita lihat di ujungnya kita ukur tampilannya terlihat, ya. Kemudian dengan menggunakan 3 resistor kita ukur di ujung kakinya, lihat perbedaannya. Kemudian kita gunakan lagi
dengan 5 resistor, ujung yang satu dengan yang satunya. Ini perbedaan tampilan pada multitester digital ya. Untuk mengukur selektornya harus kita pilih dalam ohm. Kemudian kita lihat dengan menggunakan 6 resistor. Ujungnya diukur berapa hasilnya. Nah, kita lihat next lanjutannya ya. Kita lihat rangkaian paralel ya. Di sini ada menggunakan 2 resistor di paralel, 2 resistor paralel dengan nilai yang berbeda, 3 resistor paralel, 3 resistor paralel dengan nilai yang berbeda, 300 di sini 100. Kemudian menggunakan 4 resistor ya, nilainya 300, 300, 200, 200. Menggunakan 3 resistor, 100, 300, 100. Ini dengan 3 resistor ya. Nah, ini menggunakan 7 resistor. Nah, sesuai dengan rumus bisa kita gunakan apakah itu dalam pengukuran sama nggak dalam perhitungan menggunakan rumus. Kan itu ya. Kemudian nih tampilan yang di atas. Ya, tampilan yang di atas seperti ini. Tampilan di atas resistornya dengan menggunakan ini yang setengah watt, lebih kecil. Ini resistor 2, resistor 2, resistor 3 dihubung paralel 3, ini 4, yang ini 3, dan yang ini yang 7. Nah, bagaimana cara mengukurnya ya? Ya, bisa kita lihat. Nah, oh ini tampilan bawahnya dulu. Tampilan bawahnya seperti ini. Yang mana bisa kita hubungkan ini terhubung semua ini. Yang ini juga terhubung semua. Kita paralel, baru ini ujungnya. Nah, ini juga terhubung. Yang ini terhubung. Ini juga terhubung kakinya semuanya. Ini terhubung semua. Ya, kita sesuaikan. Nah, yang pastinya lebih mudah menggunakan PCB berlubang ini. Jadi kita lebih nampak rapi pengerjaannya, ya. Nah, bagaimana cara mengukurnya sama dengan resistor tadi yang seri, sekarang paralel kita ukur di ujung-ujung kakinya. Ya, di ujung kakinya, lihat, amati, ini untuk dua resistor paralel. Ya, kemudian kita lihat di sini langsung yang 7 ya, dihitung, dilihat ujung sini dengan ujung yang sini, yang ini pun bisa, yang ini dengan yang ini, kemudian yang ini dengan yang ini, ada pin-pinnya yang telah saya buat, jadi mempermudah siswa untuk mempraktekannya, hasil pengukurannya bisa lebih mudah ya melihatnya dan cara kerjanya. Nah, berikutnya ini adalah rangkaian campuran, di mana ada yang terhubung seri dan ada yang terhubung paralel dalam satu rangkaian. Nah, ini yang pastinya R dengan 1000 ohm, ya, seri terhadap rangkaian paralel yang ini seri juga, yang ini paralel, yang ini dengan ini, jadi paralel, yang ini dengan ini seri, yang ini paralel. Nah, ini juga, ini seri, ini paralel, 3 ini paralel, tapi yang ini seri dulu cari, nah, dihitung, bisa mempermudah. Nah, ini seperti ini jenisnya, ada seri, ada paralel, ini ada paralel, dan kemudian di seri. Nah, di sini terhubung seri dengan rangkaian paralel 3 resistor ini. Nah, ini yang pastinya rangkaian seri dan paralel ini sudah kelanjutan memahami seri dan paralel, baru masuk ke rangkaian campuran. Di sini harus lebih fokus lagi, ya, lebih melihat, artinya tingkat kesulitannya ya lebih tinggi dibandingkan dengan rangkaian yang seri tadi khusus, kemudian yang paralel saja. Tapi rangkaian seri dan paralel ini rangkaian gabungan. Setelah dia memahami rangkaian seri dan paralel, dia lihat dan dia ukur. Nanti disesuaikan hasil pengukurannya itu kita sesuaikan perhitungan sesuai dengan rumus, ya. Kemudian kita amati dalam pengukuran apakah nilai perhitungan sama dengan nilai pengukuran. Yang pastinya angka itu pasti ada sedikit berbeda. Kemungkinan kesalahan dari bukan kesalahan sih dibilang, toleransi dari alat ukur biasanya berbeda tipis, tetapi dia nampak jelas mana yang dikatakan hasil pengukuran benar dan hasil perhitungan yang benar. Nah, berikutnya bagaimana cara merangkainya, kita lihat dalam PCB
berlubang. Ini kelihatan dari atas ya, tampilannya kita buat seperti ini. Ini jalur yang hitam ini berarti terhubung lah ini ya. Nah, ini menggunakan resistor setengah watt. Ini juga setengah watt, ini yang kecil-kecil setengah watt. Kalau di resistor seri tadi besar-besar itu 1 watt. Nah, ini dihubungkan nih rangkaian yang tampilan dari atas ya. Seperti ini kita buat rangkaian campurannya. Nah, kemudian bagaimana tampilan bawahnya? Nah, seperti ini terhubung paralel, ada yang di seri, ya sama seperti seri dan paralel sebelumnya. Kita amati cara mengukurnya. Nah, jadi sudah saya buat di sini pin-pinnya di ujung-ujung rangkaian ya, di ujung-ujung rangkaian ini seperti ini, ada di ujung rangkaian. Jadi mereka lebih mudah yang mana aja yang dihubungkan ke konektor jack konektor dari sebuah multitester. Jadi dia tinggal mudah pin sekian dengan pin sekian ukur, pin sekian dengan pin sekian diukur kan gitu ya. Nah, ini satu lagi pin yang ini dengan yang ini kan gitu. Jadi dia mempermudah. Berapa sih resistor penggantinya dengan menggunakan alat ukur ini? Pastinya lebih mudah. Kemudian kita amati lagi. Nah, ini ya pin yang ini dengan yang ini. Nah, berikutnya nanti pin yang ini dengan yang ini, berikutnya yang ini dengan yang ini bisa kita ukur. Nah, rangkaian seri dan paralel atau rangkaian resistor ini sudah saya praktekkan dengan siswa, dan pastinya siswa lebih mudah memahami bagaimana mengukur rangkaian seri dan paralel. Ya, dan mereka nantinya akan bandingkan kalau rangkaian seri rumusnya RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Berarti ini kalau 2 resistor jumlahkan nilainya, 3 resistor jumlahkan ketiganya, dan 5 resistor jumlahkan ke 6 resistor berarti dijumlahkan ke 6-6-nya. Nah, apakah hitungannya sesuai dengan pengukuran menggunakan alat ukur multitester digital atau ohm meter ya, digital. Jadi mempermudah. Kemudian yang rangkaian paralel ini 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Jadi nanti membandingkan hasil pengukuran rangkaian paralel, rumusnya ini, rangkaian seri ini. Nanti menggunakan rangkaian campuran, rangkaian seri dan paralel, kedua rumus ini kita gunakan, kita padukan. Nah, jadi nanti yang pastinya siswa kita lebih mudah memahami dan dia lebih senang, lebih semangat, lebih termotivasi untuk belajar rangkaian resistor. Ya, sekian dari saya. Semoga bermanfaat, mempermudah kita belajar memahami tentang resistor, seri, paralel, dan campuran. Terima kasih. Salam sukses luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.